Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian sehat semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, Ibu akan melanjutkan video yang kemarin-kemarin ya, tentang salah satu pahlawan revolusi, korban G30 SPKI tahun 65 ya. Ini namanya siapa yuk? Kapten Anumerta Pierre Andries Tendean. Ya, baik anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan video, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pierre Tendean, Kapten CZI Anumerta Pierre Andries Tendean, lahir 21 Februari 1939, meninggal 1 Oktober 1965 pada umur 26 tahun. Masih sangat muda ya anak-anak. Adalah seorang perwira militer Indonesia yang menjadi salah satu korban peristiwa Gerakan 30 September pada tahun 1965. Mengawali karir militer dengan menjadi intelijen dan kemudian ditunjuk sebagai Ajudan Jenderal Besar TNI, Abdul Haris Nasution menggantikan Kapten Kav Adolf Gustav Manulang, Ajudan Pak Nas, yang gugur dalam misi perdamaian di Kongo, Afrika pada tahun 1963. Dengan pangkat Letnan 1, CZ, ia dipromosikan menjadi Kapten Anumerta setelah kematiannya. Tendean dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan bersama 6 perwira korban Gerakan 30 September lainnya. Ia ditetapkan sebagai pahlawan revolusi Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1965. Kehidupan awalnya, Pierre Andries Tendean terlahir dari pasangan Dr. A.L. Tendean, seorang dokter yang berdarah Minahasa, dan Maria Elizabeth Cornet, seorang wanita Belanda yang berdarah Prancis. Pada tanggal 21 Februari 1939 di Batavia, kini Jakarta, Hindia Belanda, Pierre adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak dan adiknya masing-masing bernama Mise, Fare, dan Roswidiati. Tendean mengenyam sekolah dasar di Magelang, lalu melanjutkan SMP dan SMA di Semarang, tempat ayahnya bertugas. Sejak kecil ia sangat ingin menjadi tentara dan masuk akademi militer. Namun orang tuanya ingin ia menjadi seorang dokter seperti ayahnya atau seorang insinyur. Karena tekadnya yang kuat, ia pun berhasil bergabung dengan Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATKAD di Bandung pada tahun 1958. Sewaktu menjadi taruna, Pierre pernah ikut tugas praktek lapangan dalam operasi militer penumpasan pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera. Untuk mengabadikan namanya, pemerintah membuat sebuah perangko. Ini seperti ini ya. Ya. Baik anak-anak. Karir militernya, setelah lulus dari Akademi Militer pada tahun 1961, dengan pangkat Letnan 2, Tendean menjadi Komandan Peleton Batalion Zeni Tempur 2 Kodam 2 Bukit Barisan di Medan. Setahun kemudian, ia mengikuti pendidikan di Sekolah Intelijen di Bogor. Setamat dari sana, ia ditugaskan di Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat DIPIAD untuk menjadi mata-mata ke Malaysia. Sehubungan dengan konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia.
Ia bertugas memimpin sekelompok relawan di beberapa daerah untuk menyusup ke Malaysia pada tanggal 15 April 1965. Tendean dipromosikan menjadi Letnan 1 dan ditugaskan sebagai ajudan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution, G30 SPKI. Pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, pasukan Gerakan 30 September atau G30 SPKI mendatangi rumah dinas Nasution dengan tujuan untuk menculiknya. Tendean yang sedang tidur di ruang belakang rumah dinas Jenderal Nasution terbangun karena suara tembakan dan keributan yang luar biasa dan segera berlari ke bagian depan rumah. Ia ditangkap oleh segerombolan G30S dipimpin oleh pembantu Letnan 2 Pelda Jaharub. Gerombolan itu mengira dirinya sebagai Nasution. Disangka Nasution ini anak-anak. Karena kondisi rumah yang gelap, Nasution sendiri berhasil melarikan diri dengan melompati pagar. Tendean lalu dibawa ke sebuah rumah di daerah Lubang Buaya bersama 6 perwira tinggi lainnya, Suprapto, Sutoyo, dan Parman yang saat itu masih hidup, serta Ahmad Yani, DI Panjaitan, dan MT Haryono yang sudah terbunuh. Ia ditembak mati dan mayatnya dibuang ke sebuah sumur tua bersama 6 jasad perwira lainnya. Untuk mengabadikan namanya, nama beliau ini menjadi Jalan Pire Tendean di Balikpapan. Seperti ini anak-anak gambarnya ya. Penghargaannya, Tendean bersama ke-6 perwira lainnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Untuk menghargai jasa-jasanya, Tendean dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1965. Berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 111 Koti tahun 1965, pasca kematiannya, ia secara anumerta dipromosikan menjadi kapten. Sejumlah jalan juga dinamai sesuai namanya, termasuk di Manado, Balikpapan, dan Jakarta. Jadi, Kapten Anumerta Pire Andries Tendean ini menjadi korban karena disangka Jenderal Nasution. Ya. Jadi segerombolan PKI itu menyangka bahwa Pire Tendean ini adalah Nasution. Begitu ya anak-anak. Dan Jenderal Nasution itu juga alhamdulillah bisa meloloskan diri walaupun putrinya yang menjadi korban penembakan. Namanya Ade Irma Suryani ya. Itu putrinya menjadi korban juga, korban keganasan G30 SPKI tahun 65. Semoga arwah-arwah beliau ini, para jenderal semua, 7 jenderal, juga Ade Irma Suryani, juga pahlawan-pahlawan yang lainnya, husnul khotimah semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ibu, semoga bermanfaat. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.